masa-masa produktifnya kita tuh harus kayak mengunyah segala materi bahasa Inggris pada saat itu. Berjalan beriringan gak sih? Yeah, you can even learn while you streaming. Ini sebenarnya kayak cara cheating juga sih. True. Hello. English Buddy is back with me, Paramita Bermawi. And I am Amanda Sulaiman. Glad to be back, everyone. Glad to be back. Yes, and we are going to guide you out. Karena kemarin kan kita sempat ngobrolin apa ya, perihal terakhir itu grammar Nazi, if I'm not mistaken ya. Actually, it's not grammar Nazi. Oh, not yet. Yeah. How long will it take to learn a language, right? Oh, true. Setelah Project Pilot, terus kita ngomongin soal how long it takes ya to learn actually language. Terus sekarang kita bakal membahas hal lainnya yang in hope sih bakal membantu Buddy buat bisa develop yourself to be a better person. Karena memang di episode ini, Buddy, itu adalah merupakan salah satu permasalahan yang cukup krusial pada saat belajar bahasa Inggris. And that is how to find the best time to learn a language. Nah, itu betul banget. Karena when is the best time? Yeah. And how? And apakah kita membutuhkan teman, ya kan? Apakah kita butuh partner atau mungkin butuh ini ya, kayak misalnya les gitu. Iya. Karena kan untuk tiap orang itu cara belajar pasti beda-beda. Ada yang memang harus, aku tuh paling bisa belajar itu kalau sekitar jam-jam pagi gitu, sebelum sholat subuh atau pas setelah sholat subuh gitu. Itu aku baru bisa nyantol. Atau ada juga yang sebelum tidur baru bisa belajar efektif. Nah, ini kita bakal kasih lah, nanti kita akan ulik ya bersama. Bener. Dan ini tidak hanya persoalan waktunya aja, timingnya. Kadang-kala kan orang punya skala prioritas beda-beda ya, Mit ya, ya kan. Like for some people, they might need to learn English in the morning because they have to prepare their presentations or meeting. Oh, true. Mungkin ada beberapa dari Buddy yang harus bekerja melakukan sebuah presentasi dengan bahasa tertentu. Dalam hal ini misalnya pakai bahasa Inggris ya. Iya. Jadi mulai dari materi presentasinya, terus nanti pasti udah kena pressure dulu tuh kalau misalnya Buddy belum ngerasa kalau dirinya belum begitu fasih berbahasa Inggris. Nah, disinilah kadang-kadang itu kayak yang wah, aku nih udah siap materi banyak nih, ya kan? Materiku udah siap banget. Tapi gimana caranya nih nanti kalau pas ngomong? Nah, itu sering kali terjadi ya. Iya, benar. And better you have to get yourself prepared earlier, kan kayak gitu ya. Betul. Nah, ini kalau misalnya dari kamu seperti apa, Bu? My experience? Yes. Okay, for my experience, let's take pada saat aku masih SD SMP lah ya. Itu kan karena masa-masa produktifnya kita tuh harus kayak mengunyah segala materi bahasa Inggris pada saat itu gitu kan. Okay. To me, I think the best time itu sebenarnya bukan pada saat pulang sekolah. Karena believe it or not, setelah kita pulang sekolah tuh pasti kayak masih ada ekstrakurikuler lah, les-lesan lah, betul. gitu kan. Aku dulu pulang sekolah les, pokoknya sebelum kelas 6 ya, itu pasti lesnya adalah les gambar dulu. So no language. Correct. Dan apalagi pada saat kita bersekolah itu kan rata-rata textbooks dan juga theoretical everything about language itu pada saat itu diajarkan. So I feel like at that time I don't need another textbook to read. What I need now, it's actually more practical. It gets even more boring ya pada saat kita mulai belajar bahasa lagi, tapi harus lewat buku. Karena memang make something that you think as your nemesis. In this case, mungkin ada bahasa-bahasa tertentu yang kalian pelajarin itu kayak yang musuh banget aku sama pelajaran ini. Aku nggak mau belajar ini. Tapi secara nggak langsung kamu tuh harus belajar dan harus tahu gitu loh, ini bahasa ini gitu. Karena kepentingan mungkin kerja atau mungkin karena sekolah ya. Sukai dulu, lakukan metode pembelajaran yang memang kamu suka. Kalau misalnya mungkin kalau kamu dengan practical kind of way ya, atau mungkin ada yang di luar sana yang aku baca novel aja dulu, terus nanti cari-cari cari-cari vocabulary yang aku nggak ngerti, aku cari di Google Translate. So basically when you find something that you love to do, time is linear, my friend. Iya, itu kayak secara nggak langsung berjalan beriringan gak sih? Yeah, you can even learn while you streaming.
True. Bahkan beberapa kali itu aku pernah sharing sama salah satu teman aku, salah satu buddy. Dia itu bilang katanya dengan belajar bahasanya dia, metodenya dia justru barengan sama exercise. So when she's doing her treadmill kind of routine at the gym, dia tuh bawa kayak semacam buku catatan, di mana di situ isinya adalah vocabulary yang memang dia kurang begitu familiar. And then she wrote it down, ditulis juga seartinya. Terus dia in her head she's trying to make like some sentences consisting of those vocabulary. So for example, dia nggak ngerti mungkin kata principle. In this case bukan kepala sekolah ya. Like principle of like your life principle. Itu tuh dia bikin satu sentences yang consisting of that word. Dan itu jadi satu sentence dia pakai itu. Terus habis itu nanti satu sentence lagi menggunakan vocabulary lagi. Nanti dua-duanya itu kayak digabung gitu, Bu. Jadi di situ dia mulai belajar, oh ternyata aku principle ini bisa aku pakai di sini dan di sini gitu. Tergantung konteksnya. Betul. Not just about finding the right timing, but she can also find the right technique for her to learn, right? True, karena secara nggak langsung pada saat kita belajar sesuatu yang ya ini memang quote unquote this is like academical, right? In academic we need that. Tapi pada saat kalau misalnya kita ngomonginnya ini untuk life skill, secara berjalan kita menjalani hari-hari dan juga aktivitas itu akan mengikuti. Benar. Kayaknya ini cocok nih kalau misalnya aku sekarang sambil latihan gitu. Okay, so my timing was not after school and outside of textbooks. How about your experience? My experience is not at all. Jadi nggak datang dari textbook, and it's not during school time. Jadi itu justru kayak waktu-waktu santai gitu. Jadi pulang sekolah, ketemu sama keluarga, having like a family time. Karena aku dulu sekamar sama kakakku, and we have like this DVD player or CD player if I'm not mistaken. Kita tuh suka banget nyetel film-film kartun Disney waktu itu. Terus kita mulai latihan kayak mulai listening dari lagunya, terus kita catat sendiri liriknya. Because at that particular time, it's very hard to get access to internet. Correct. Jadi kayak kalau kita mau sing along to this song, waktu itu Lion King. Kalau aku mau sing along lagu di Lion King, I have to know the lyrics, right? Yeah. But I don't have access to internet unless aku harus pergi ke warnet dulu. Yeah. Jadi caraku adalah ya aku dengerin, aku tulis sebisaku waktu itu. Terus kayak yang as time goes by, aku masih punya catatan itu, terus kayak yang ngelihat mulai boleh akses ke internet kan waktu itu sudah punya internet sendiri. Terus cari tahu ternyata ada beberapa kesalahan penulisan. Karena aku menulis sesuai apa yang aku dengar kan. Yeah. And it was like during what, like 5th grade, 3rd grade something? Okay, so with that kind of schedule, the way you manage your study outside of school, especially learning English, how did it impact you? I mean, how was it progress? It progressed pretty well. Kalau misalnya ini yang aku sadari, aku tidak menyombongkan diri ya, Buddy. Cuman karena aku merasa listening itu lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya, akhirnya aku menguatkan diriku di situ. Dan it turns out setiap kali aku kayak ELPT test or TOEFL test, listeningku pasti akan lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Okay. So that's why itu adalah ini sebenarnya kayak cara cheating juga sih di saat kamu Buddy juga ngerasa aku perlu ngerjain atau tes TOEFL gitu ya. Tapi kira-kira mana nih yang jadi power pointnya kamu gitu? Apakah itu di reading, writing, structure atau di listeningnya? Biasanya tuh kebanyakan ngambil ke listening. Okay. Karena mungkin ngerasa lebih mudah kali ya. Because it's kind of like a passive work, right? Yeah, it's like a passive work. They do the job for you di kertas lembar pertanyaan kamu itu. Jadi kayak yang waktu jadi waktu mendengarkan itu ya mungkin karena terlatih dari kecil ya. Akhirnya it's not really a big deal gitu loh. Cuman kelemahanku adalah of course it's going to be reading. Aku sangat memalas sekali untuk ngebaca segitu banyak. Mana kalau misalnya di English proficiency test, biasanya tuh untuk reading mereka tuh bisa sampai 3 paragraf. Iya.
And they even give us the time limit. True, di situ ada time limitnya itu satu. Yeah. And then di situ juga pressure-nya adalah misalnya minimal kan biasanya paling sedikit 3 paragraf tuh. Minimal paling sedikit 3 paragraf dan di situ pertanyaan tuh bisa sampai 5 sampai 7 pertanyaan. Correct. Right? Jadi kayak yang of course kita bakal mikir keras gitu loh. Dan even though kita kayak yang udahlah kita skip dulu, kita kerjain yang lainnya. No, you cannot do that. Kalau tes yang ELPT ya. Beda kalau misalnya itu adalah tes kayak tes yang lainnya gitu yang kamu bisa balik lagi. Sebenarnya bisa sih, cuman I'm just afraid that I would forgot what I missed at the before the next number. True. So that means it was impacting a lot. It especially is in you, right? How about you? See, I was actually doing the same exact thing, just like you did. So basically, I won't even touch the textbook at all, guys. I hate it. So sorry. Di sini bukan ngajarin Buddy buat akhirnya to ditch the textbook. No way. That's not how it works, honey. No. Jadi ini adalah mencari pola atau pattern belajar yang cocok buat kalian. Yeah. If it's kalau kalian memang cocok buat pakai textbook, it's okay. Do that. Perkuat. Ya nggak sih, perkuat di situ. Correct. Kalau misalnya kalian, aku bisa nih Kak, tapi dengerin lagu aja. Dengan dengerin lagu terus aku tulis liriknya mirip-mirip sama kayak kita. It's okay, kuatkan di situ gitu loh. Iya. Karena memang ada salah satu penelitian begitu ya, Badia, yang menunjukkan bahwa apa sih yang membuat, misalkan nih contoh dalam satu kelas ada 30 anak. Ternyata yang cuman hanya ada 5 anak yang bahasa Inggrisnya itu pada saat dewasa itu lebih bagus dibandingkan yang lainnya. The question is why? Simply because sebenarnya itu teknik kita tadi udah bagus, Smith. And we did it, and that's why now we can prove it to ourselves, right? True, itu betul. karena pada saat di waktu luang kita malah justru tidak menggunakan textbook, tapi kita cari lagi bahan materi yang lainnya. See, we got the diversity of learning process at that time. Walaupun itu sempat kontra sih sama guruku waktu SD dan juga SMP, karena according to them, I'm learning something that I shouldn't. Jadi kayak itu belum porsiku. Mereka bilangnya gitu. You shouldn't have talking this much. Kayak yang gitu tuh loh. Jadi kayak I tried to talk so much in English with my teachers, but they said, okay, I think it's not your time yet. Karena akhirnya itu kayak yang dulu kakak kelasku ada yang SMP dengan bahasa Inggris yang sangat cas-cis waktu itu. Itu tuh sempat bilang itu untuk ranah anak SMP, kamu jangan dulu. So like they held it down. Like I was like, because I was just so innocent, I was still a child, so I just like, okay, ma'am. True. Mungkin salah satu kasusnya juga sama ya. Ini ada salah satu buddy aku juga gitu ya, Mit ya, yang dia itu bahasa Britishnya bagus banget. He has a very good British accent with diverse vocabularies. Alright. Now, ternyata pada saat dia SMP, karena tadi itu mengingatkan aku sih, tadi kamu mau masalah SMP kan. Waktu SMP, instead of just listening to a song, he would rather spend time to meningkatkan bahasa Inggrisnya dia dengan nonton CNN. Oh, there's a lot of vocabularies out there. See, like the news anchor vocabularies, it's kind of like in another level, but he gave it a go. And to be honest, that's what made him right now. Yeah, true. And this is just like a little bit of information, guys. Aku sama Amanda ini satu sekolah dulu. Tapi waktu itu aku masih SD. True. And I didn't know her up until my brother. You were a friend of my brother. True. So, Yeah. But like I already assumed that your English is actually pretty good because your brother English is actually really good as well. Yes, betul. Karena memang kalau di rumah akhirnya adalah latihan sendirinya itu dengan saudara sendiri gitu loh. Yeah. Which is like we're talking about our relatives that is annoying in English because they apparently didn't know that. And that's the fun part.
You know, that's the fun part. Tapi kalau sekarang sih rada hati-hati ya. Karena I believe everybody is smart right now. They're having smartphones as well. Jadi kalau misalnya mau melakukan hal seperti itu tuh agak wow, hati-hati ya. Ya, benar. And fast forward to today's society, shall we speak. Karena kan emang akhirnya itu kan sudah ada sosial media. The learning material is lebih banyak lagi. Betul. Kan gitu kan ya. But at the same time, sometimes it is really hard for us to prioritize which material that we have to learn first. Betul. Ya nggak sih? Karena ada yang untuk memang, kalau dulu kan kita hanya terbatas speaking, reading, writing, and listening, right? Tapi kalau sekarang tuh banyak loh, copywriting. So it's not only writing ya. Writing, I assume itu kayak cuman sekedar kamu menulis saja, menulis untuk articles atau mungkin kamu menulis untuk let's say thesis ya, things like that. Tapi kalau misalnya copywriting, you have to have like ideas of jargons, terus misalnya captioning. Nah, itu di situ kalau misalnya vocabulary-nya minim, akhirnya kan juga caption yang digunakan menggunakan bahasa yang juga wah ini kalau secara vocabulary nih, sorry nih, kayak anak SD nih, kayak gitu. Oh iya, ya benar. Sih? Ada kan? Ada, betul. Dan juga mungkin bagi badi juga yang mungkin udah aktif banget, terutama yang SMP, SMA, yang mereka itu pakai TikTok, heavily using TikTok. True. That's actually one of the best way for you to learn English. Bener banget. Sekarang sih kalau menurut aku ya nih personal experience juga, kayaknya kalau sekarang mau belajar apa aja itu dipermudah. Bahkan kalau masih ingat kemarin-kemarin tuh kan kita sebelum sekarang sekolah tatap muka, itu kan pada daring semua kan. Nah, ada beberapa guru yang dengan sukarela buka kelas live di TikTok. Salah satunya kalau nggak salah guru kimia sama guru matematika. Oh, okay. Dan honestly speaking, that is just so dope. True. That is so dope. Jadi kayak yang berarti dengan progres teknologi nih sebenarnya sangat membantu banget badi dan juga orang-orang di luar sana untuk belajar. Tinggal gimana personalnya aja, mau belajar apa enggak, mau menerima informasi itu atau enggak. Correct. So that means anytime it's actually the best time for you to learn language. Gak cuman kayak yang pagi hari, malam hari atau apapun itu, because basically whatever you do right now, it's quite exposed with language. True. Tapi sebenarnya ini tuh juga kalau aku ya, kalau personally speaking, untuk belajar bahasa, you can do it anytime. For like skill purpose ya. Kalau academic purpose you need specific time to learn karena itu pasti dari textbook. Kalau academic purpose. Tapi kalau misalnya itu for skill purpose, you can do it anytime you want when you feel like it. Benar. Aku sih sepakat ya kalau untuk terutama ya mau ngambil sertifikasi and all that stuff because you need a real commitment. Betul. Karena nggak cuman kita itu kayak ngedengerin doang for the sake of having fun, no. Because it's basically you're gonna get onto it dan hoping that you'll get a higher score as high as possible, right? Betul. Karena pasti ada ekspektasi kan di situ. Aku harus dapat skor seberapa? Aku harus dapat paling enggak untuk bisa lolos ini berapa gitu kan. Makanya kalau saran aku for academic purpose, you need specific time, you need commitment. Betul katanya dia. Bener. Jadi kalau misalkan contohnya nih, I am aiming for 500 TOEFL score, let's say. So that means you need to spare 3 months for you to fully commit. With like, let's say for a day itu berapa gitu. Apalagi kalau yang orang udah kerja, bayangin aja. Oh, wow. Right? The commitment is on another level. Oke, ini kita tadi udah bahas perihal mungkin badi yang masih sekolah ya, dan juga kuliah ya. Sekarang kita bakal bahas untuk badi yang mungkin sekarang lagi kerja. Because it's very hard, you know, karena dengan kerjaan kita tuh dibaginya tuh nggak cuma kerjaan aja. Biasanya ada personal issues, family issues, atau bahkan mungkin society issues. Like probably you're having this issues with your friends. Like honestly, the pressure is kind of different. Am I right? Back then when we were still in high school, we didn't really think about how to make money and all that stuff. And right now, akhirnya ketambahan beban lagi gitu kan. Benar. It's like
aduh nggak ada waktu deh buat belajar bahasa Inggris, kapan deh, udah capek. Nah kan kayak gitu kan kadang-kala. Betul. Sebenarnya ini sih hal simple, but it can improve your English. Jadi ada mungkin beberapa dari Buddy itu yang sering berkutat di depan komputer misalnya dengan aplikasi spesifik yang mungkin buatan luar, jadinya bahasanya mungkin hanya available in like English, Arabian, or Thai, or Japanese and Korean. Biasanya gitu kan, aplikasi-aplikasi itu. Nah, pada saat ngelihat aplikasi itu biasanya kan ada kayak di tombol file, terus kayak ada adjustment, views, formats, and bla bla bla, yada. Di situ kan ada tulisannya pakai bahasa Inggris semua. It's actually pretty simple, tapi kayak yang ini adalah cara receh gitu loh. Jadi kayak yang di sini ada adjust. How do I pronounce adjust? Apakah adjust? Right? Atau mungkin aku kalau misalnya mau ngomong let's say aku sempat bilang di beberapa episode sebelumnya like cancel. Apakah aku harus pronounce ini as cancel? And it happens, a lot of people do that to make their life easier. Jadi kayak mereka tuh bilang, "Oh, ini dicancel aja." Aku sempat loading dong. Cancel? Wait, does that even still exist? Yeah, those kind of people. Terus kayak bilang new, mereka bilangnya now. I was like, was that an accent? Now. Honey, was that an accent? I was like, no, it's not an accent, Mita. Make a now. Bikin now aja, bikin now. What now? It's new. Yeah. So maybe the best way. Sekarang gini deh, misalkan contoh nih Mit ya. Let's try to find the best solutions buat mereka yang mungkin belajar bahasa Inggris sangat terlambat, sudah bekerja, and they are having a hard time to pronounce. What is the best solution? The best solution is just listen more, read more. And then try to practice more. So at least it's okay to be passive at the moment, but at the least that you can do, you can make a progress, right? Tapi kalau menurut aku juga set your deadlines for that. Jadi aku mau sampai kapan nih passive terus? Correct. Because percuma kamu udah gaining a lot of vocabularies, tapi tetap pasif kayak cuman mendengarkan dan juga melihat aja, membaca aja. Pernah nggak sih ngerasa aku ngerti nih orang ini ngomong apa, tapi aku nggak bisa jawabnya. Nah, iya benar. Itu mungkin salah satu dari ciri-ciri orang yang terlalu pasif. Betul. Cause like to conclude ya Mit ya terkait dengan topik kita kali ini, berarti memang tadi kan kita udah ngebahas di awal terkait dengan waktu pembelajaran pada saat sekolah. Betul. Yang mana pada saat itu komitmen kita untuk belajar sendiri pun juga nggak perlu banget sebenarnya, karena juga sudah ada textbook, sudah dikasih makan, ya kan. But fast forward pada saat kita udah di dunia kerja nih ya, Buddy, itu kita perlu adanya komitmen, believe it or not. Hampir sama kayak misalkan kita gini deh, I want to make money, so set your time to work, right? So that you can get paid, earn something. That's the same as when you want to learn language during your busy time. True. If you want to make it, earn it, right? This is just some sort of an example for you guys. Jadi kalau misalnya kalian yang para pekerja terus bilang ke kita udah nggak punya waktu, kita nggak bakal bisa, kita udah tua. Hey, chill, okay? First of all, kalau misalnya kamu ke Bali, there's a lot of elderly right there. True. They were photographers. They cannot speak English, but they can make money out of it. True. Do you know what they say? They say the exact same kayak word by word English. Karena apa? As long as the person that you're talking to is actually understand what you're saying, it's okay. Benar. Tapi ini ranahnya untuk yang memang kalau kamu mau belajar untuk mengeluarkan sisi berani dulu ya. Tapi kalau memangnya for professional purpose, nah that's a different story. It's a different story. Jadi karena memang kita harus dalam kondisi yang udah kepepet. It's too late for you now to regret everything, my friend. Just wake up. Just wake up. Tapi kayaknya kalau misalnya orang-orang yang kayak tipe begitu ya, kalau tidak dipepet, mereka nggak akan berusaha sih. And sometimes, believe it or not, orang-orang yang justru kepepet itu malah justru bahasa Inggrisnya bagus loh. Iya, bener banget. It is true. Betul. Kita nggak ngomongin aksen ya, cuma secara berani-beranian mereka berani loh.
even though they're passive though, I had this one student, to be honest, Mit, dia tuh cukup terlambat. Jadi pada saat kuliah semester 2-3 dia baru menyadari bahwa oh no, tempat aku bekerja nanti tuh akan heavily exposed with English. I have to do something with my English right now. Turns out dia sekarang sudah cukup ahli untuk bikin English business writing. I mean email business. Itu udah bagus banget ya. Although it's passive, but he tried so hard. Nah, itu dia. Kalau soal emailing, sekarang itu bisa terbantu banget. Ada beberapa platform dan juga aplikasi yang menyediakan jasa untuk correcting grammars. So you need no worries about that. Correct. Jadi kayak yang sekarang tuh benar-benar gampang, bisa dibantu. Cuma tinggal kamunya aja banyak alasan apa mau belajar. No time, my friend. No time. Oh my god. Okay, to wrap things up. Jadi kalau misalnya Buddy sekarang tuh masih di bangku sekolah, well, of course academic is very important. Tapi kalau misalnya kamu mau develop yourself with soft skills, like for example, language skills, ya jangan lupa lah untuk berlatih itu sama orang lain juga. True. Just in case kalau di rumah ternyata ada beberapa kolega kamu atau keluarga kamu yang bisa bahasa Inggris juga, talk to them in English. True. You got plenty of time, my friend. True. Please use that time because it really makes a lot of difference. True. Itu untuk yang pelajar. Different with pekerja. Tadi kita sudah omongin hal itu. We don't have to tell you twice. Yeah, we don't have to tell you twice. Unless it's K-pop. We don't have to tell you twice because, believe it or not, I forgot what I said before. H, guys, H. All right, to wrap things up, thank you so much, guys, for having us today. English Buddy. This is like episode 3 after the pilot. Oh no, it's actually episode the second. 2. Yeah, the second. So, sorry, guys. I'll see you guys on the next episode then. I'm Para Mabinta Bermawi sign out. I'm Amanda Sulaiman sign out. Bye-bye.